Sobat Mako, kali ini Citra berada di Kampung Urban Farming, Kampung Mawar yang ada di Kelurahan Lowaru. Hari ini saya sudah janjian sama Butri ya. Butri mau ngajak Citra untuk panen bunga telang. Wow, ini pasti seru ya. Kayak gimana sih rasanya kita memanen bunga telang? Kayaknya langsung aja kita masuk ke dalam ya. Yuk! Selamat pagi, Butri. Selamat pagi, Mbak. Aduh, pagi-pagi ya sudah Iya. memanen ini, Iya. manen bunga telang. Bunga telang. Wow, Bu, saya lihat tuh dari luar sana tuh kayaknya bunga telangnya tuh rimbun, kemudian juga hasilnya ini juga lumayan cukup banyak ya, Bu. Biasanya kalau bunga telang ini ketika dipanen berapa lama sih, Butri? Panennya setiap hari. Kita panen setiap hari karena setiap hari itu berbunga. Jadi umur bunganya ini hanya sehari. Kalau siang nggak dipanen, sore udah mincup, udah jadi polongnya. Itu nanti yang jadi bibitnya. Oh gitu. Iya. Jadi ini yang harus seger-seger seperti ini Iya, ya. Ini panen. gimana sih? Boleh bebas nggak sih ngambilnya? Boleh. Atau ambilnya ada aman. tekniknya Nggak, gitu ya, kita Sobat? petik ini aja, Oke. dipetik gitu, terus di keranjang. Ini. Tapi pemetikannya memang kita harus memilih yang kembangnya sudah sempurna mekar seperti Sempurna ini. itu seperti apa, Butri? Ya, sempurna udah mekar. Kayak sempurna, gini? Iya. Ini termasuk sempurna ya? Mekarnya itu mulai jam pagi, jam 6, tapi kita proses pengambilannya mulai jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Kenapa? Karena pada waktu itu air embunnya sudah habis, sudah gitu. tuntas. Iya. Kita sambil kesini ya, Butri ya. Iya. Saya mau ngambil yang sebelah sini, sebelah Iya, sini. monggo. Jadi memang harus dicari yang sudah sempurna. apa ya, istilahnya itu sempurna seperti ini gitu loh, Sobat harus Mako. sempurna. Dan ada jam-jam khusus. Iya, Di jam betul. berapa kita harus memanen? Memanen. Kalau tadi Butri bilang antara pukul 8 sampai jam 11. Iya. Karena kalau tidak dipanen, kenapa Butri? Jadi mincup, layu, kemudian jadi apa ya, bibitnya itu, benihnya, polongnya ini kan ini bunga telang ini termasuk dalam jenis kacang-kacangan, Iya. kacang polong itu ya, Mbak ya. Ini bunga telang ini selain termasuk tanaman liar awalnya, kemudian kami budidayakan karena saya melihat banyak sekali manfaatnya dari bunga telang ini. Oke, saya bawakan Butri. Enggak. Oh, ini awal mula melakukan budidaya bunga telang kapan sih, Butri? Februari kita di BIMTEK, ikuti BIMTEK di Gedung Kartini. Iya. Kemudian di tanggal 9 Februari kita diberi bibit sebanyak 40. Kemudian planter bag itu hanya 17 dan medianya kompos. Kemudian ada stik lanjarannya atau anjir itu sebanyak 31. Kemudian dari situ di tanggal 13 Februari kami menanam kembali, kami tanam dengan media yang ada. Ya. Kemudian kami selebihnya karena planter bagnya hanya 17, selebihnya kami tanam di sebelah sana. Di tanah yang ini di tanah, kami tanam di tanah supaya berkembang dengan baik. Oh. Kemudian di tanggal, karena ini awal panennya itu umurnya sekitar 1 bulan setelah kita proses penanaman. Jadi awal panennya itu hanya sedikit dan kita konsumsi sendiri. Kita kayak bikin teh Bikin itu, teh ya? iya. Ini kemudian saya berinisiatif untuk
kenapa tanaman yang bagus, indah, cantik ini jadi tanaman liar. Dulunya di desa-desa ini ada hanya dipotong buat makanan ternak. Nah, kemudian setelah kami dapat informasi, ternyata bunga telang ini banyak sekali manfaatnya. Selain untuk kesehatan sebagai pewarna alami yang bisa kita masukkan ke berbagai jenis makanan, olahan, juga jadi minuman yang siap kita minum, siap jadi pewarna alami itu sebagai antioksidan, anti kanker, anti diabetes, melancarkan pencernaan, kemudian anti penuaan. Wow, ini ya, ini biasanya perempuan-perempuan ini yang suka ya. Bagus banget untuk kulit lah seperti itu. Bu, berarti kan kalau tadi Bu Tri bilang ya, 1 bulan itu sudah berbuah. Untuk budidaya bunga telang ini, apakah termasuk kategori mudah nggak sih Bu? Alhamdulillah untuk budidaya bunga telang ini tidak termasuk jenis tanaman yang sulit. Karena ini adalah jenis tanaman merambat, dia tidak meskipun dia merambat ke pohon yang lain, dia tidak mengambil sari atau makanan dari pohon yang lain. Ini hanya numpang saja. Nah, tapi kita butuh rambatan-rambatan. Untuk pembudidayaannya, karena yang tadi saya bilang, kalau sudah sore tidak kita petik kemudian layu dan berubah menjadi biji polong ya, menjadi kayak kacang itu, kita kembangkan dengan bijinya yang sudah kering. Kita tanam di tray, kemudian kita pindahkan ke gelas-gelas aqua. Jadi kita memanfaatkannya dari gelas-gelas aqua bekas yang kita manfaatkan, kita masukkan di situ, kemudian kita sebarkan ke seluruh warga. Kalau di sini yang awalnya dari 40, kemudian sekarang sudah berubah menjadi ratusan. Ini bisa dilihat ya, di sini tuh rimbun banget ya Sobat Maku. Tidak hanya di sini, di sekeliling Citra sini, tapi di sebelah-sebelah sana itu juga banyak sekali bunga telang. Dari 40 ya biji, 40 kemudian bibit, 40 bibit tanaman bunga telang. Jadi segini banyaknya setiap hari panen. Ya, Bu, ya. Waduh, ini luar biasa. Karena memang kalau tadi Bu Tri bilang, ini tidak butuh penanganan khusus ya Bu ya? Enggak ya? Tidak. Sinar matahari, hujan semuanya aman ya Bu Tri? Aman. Cuma kalau pada waktu musim kemarau, kita memang harus menyiramnya minimal 1 kali sehari. Kita lihat kelembapan tanahnya. Kemudian untuk proses penanamannya itu terdiri dari tanah, sekam, dan pupuk. Pupuk itu bisa pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Kebetulan kami juga dari sisa-sisa makanan yang ada di rumah tangga kami, kami masukkan di tong, kemudian kami sisa sayur-sayuran, kami potong-potong, kemudian ada makanan yang sudah basi, bisa kita jadikan sebagai pupuk untuk menunjang ini. Wow, luar biasa ya warga yang ada di Kampung Mawar, ini RW 14. Alhamdulillahnya Mbak Citra, untuk di Kampung Mawar, mulai karena kan terdiri dari 10 RT, RT 1 sampai dengan 10, alhamdulillah sudah membudidayakan. Awalnya kita saya tanam di tray, kemudian nanti bisa dilihat di situ, kita pindahkan ke gelas-gelas aqua. Saya supaya membangkitkan semangat masyarakat yang ada di sini, saya mengajak masyarakat untuk menukar barang bekas, gelas-gelas bekas atau botol-botol bekas, diserahkan ke saya, ditukar dengan bibit bunga telang supaya ditanam di lingkungannya masing-masing. Ini butuh media yang luas nggak sih Bu? Ini kan kebetulan memang di tempatnya Bu Tri ini luas ya Sobat Maku ya. Jadi memang bunga telangnya itu bisa subur, terus bisa banyak. Andai kata nih kita misalnya tidak punya lahan yang cukup luas, apakah masih bisa tetap untuk budidaya bunga telang? Bisa, kita tanam di polybag atau gunakanlah barang-barang bekas kayak bekas bungkusnya minyak, bekas bungkusnya beras, itu kita tanami 1 batang atau 2 batang itu sudah cukup. Kemudian kita lanjarkan, kita rambatkan ya, karena memang merambat ya. Rambatkan di dinding tembok kita atau di pagar-pagar kita. Nanti monggo bisa dipirsani di sekitar kita juga sudah dirambatkan oleh warga, ada yang di pagar, ada yang bikin anjang-anjang. Jadi tidak membutuhkan lahan yang harus luas, harus banyak, enggak. Karena dari 1 bunga telang ini bisa menghasilkan
kalau sudah panen, sudah banyak ya Mbak ya, bisa menghasilkan di atas 10-20 bunga telang yang siap kita olah, yang siap kita konsumsi setiap hari. Setiap harinya? Iya, gitu. Wow, lumayan ya. Kalau di sini nih tempatnya Bu Tri ini dalam satu hari, ini sekali panen atau sore juga bisa panen lagi, berapa Bu panennya? Tidak, kalau di tempat saya awalnya panennya saya hitung pakai per kuntum, saya hitung oh segini ya Mbak ya. Kemudian akhir-akhir ini panennya kita sudah mencapai dalam artian 1 kilo sampai 1,5 kilo bunga telang basah. Kalau sudah diproses pengeringan itu menjadi 1 on, dalam 1,5 kilo jadi 1 on bunga telang kering. Ini panennya kalau dihitung per kuntum, insya Allah sudah mencapai di atas ribuan, 1.500-an. Satu hari? Satu harinya. Jadi kita panennya memang pagi. Pagi kita paneni, diambilin semua. Kemudian kita tata, kita jemur di atas nampan, di atas tempe. Itu dengan ditutupi pakai kain hitam. Kenapa memakai kain hitam? 1, supaya ada penyaringan. 2, kain hitam itu kan menyerap panas. Jadi secepat kering, bisa cepat kering gitu loh Mbak. Selain yang per kuntum gini, saya sudah mengambilnya, ini kan per kuntumnya ada putiknya ya, ini ya putik. Ini juga bisa menimbulkan langu kalau di makanan. Tapi kalau untuk teh seduh, teh apa, enggak apa-apa. Untuk masker, enggak apa-apa. Tapi untuk makanan kita ambil per kuntumnya yang ini, hijau-hijaunya ini ya, diambil, ya. kita keringkan. Nah, gini aja. Ditata. Ini untuk pewarna makanan. Pewarna makanan di bahan makanan. Nah, tapi ini untuk tips dari Bu Tri ya, kalau Sobat Mako pingin membuat warna dari bunga telang gitu ya, itu harus diambil dulu ijo-ijonya nih Sobat Mako ya, jadi supaya nggak langu bahasanya Bu Tri seperti itu. Bu, ini kan kalau tadi Bu Tri bilang dalam satu hari bisa sampai di atas 1.000 untuk panennya gitu kan. Itu setiap hari Bu Tri? Setiap hari. Insya Allah setiap hari. Jadi bagaimana kalau hujan? Karena kita kendalanya juga ada hujan ya Mbak ya. Terkecuali kalau musim kemarau kita memang tidak terpengaruh sama sekali. Kalau musim penghujan tetap kita panen. Kalau sudah reda kita biarkan dulu meskipun di atas jam 11 enggak apa-apa. Karena memang faktor keadaan, faktor cuaca. Itu kita ambil, kita panen kemudian mendung lagi ya, namanya mendung. Tetap kita tata, kita melakukan pengeringannya ada dua cara. Yang pertama dengan di oven. Di oven itu kita tata, kemudian kita oven dengan panas yang tidak terlalu panas supaya tidak merusak zat yang ada di kandungannya yang ada di bunga telang ini. Yang kedua, saya menemukan cara lagi yang lebih bagus, tidak mempengaruhi warna, perubahan warna di oven dan tidak di oven, itu dengan di blower, dikipas. Jadi kenapa saya memakai seperti itu? Karena saya mengibaratkan kalau kita jemur cucian, kita tidak punya mesin cuci, kita blower dulu, saya gitu. Ditaruh di kipas ya Bu? Ya, zaman-zaman dulu gitu kan? Kita kasih digantung-gantung, kemudian kita blower, kita kipas. Semalam udah kering, meskipun agak mamel-mamel, tapi kalau bunga ini juga gitu. Pada awalnya yang segar seperti ini, setelah kita blower semalam, dia akan mengincup sini. Besok paginya pada saat panas, langsung kita jemur dan itu akan memperpendek masa untuk penjemuran. Penjemuran ini selama kalau panasnya mataharinya bersinar sempurna, itu sekitar 2-3 hari sudah bisa kita kemas. Oke, sudah kering berarti. Iya, sudah kering, benar-benar kering. Jadi kalau enggak benar-benar kering, lembab itu bisa menimbulkan jamur, kemudian juga enggak bagus hasilnya. Tapi kalau sudah kering sempurna, kemudian kita masukkan ke tempat, ke wadah plastik-plastik, kita kasih label tanggal sekian, kita panennya sekian, kita timbang. Kemudian kalau sudah lama ya Mbak, katakanlah kita kan produksinya nggak setiap hari, produksi untuk dijual kan tidak setiap hari. Kita kan ada pemesanan, titip di toko-toko, di warung-warung gitu ya Mbak ya. Ada yang katakanlah 2 bulan yang lalu sudah nggak kemeriuk, sudah nggak meresap.
kita jemur lagi, Masih enggak bisa apa-apa, berarti, Bu Tri? masih bisa Oke. itu, karena ini awet banget. Jadi nilai ekonomisnya itu tinggi sekali. Iya, iya. Gitu. Bu, tadi kalau Bu Tri bilang gitu ya, sebenarnya ini untuk apa ya, masa expirednya bisa dibilang seperti itu. Iya. Tadi kan Bu Tri bilang kalau udah agak kempes gitu ya, dijemur lagi itu masih bisa. Berapa lama sih tahannya, Bu? Kalau pengemasannya secara rapat itu sampai berbulan-bulan Bisa ya? bisa karena tidak ada masa expirednya selama tidak berubah Tidak berjamur, tidak baunya sudah tidak seger kan khas baunya khas. Kalau sudah perubahan bau sudah jangan dikonsumsi lagi gitu. Jadi ini awet banget. Oke, baik kalau gitu. Bu, kita boleh nggak sih ngobrolnya sambil duduk di sana ya? Monggo, Karena monggo. tadi ada yang menarik perhatian saya ada di Iya, sana. Apakah itu? Yuk kita ke sana ya. Monggo. Nah, Sobat Maku, sekarang kita sudah dengan produk-produk nih ya dari Bu Tri. Ini banyak banget, mulai dari ada makanan, kemudian ini yang sudah dikeringkan ya Bu Tri ya. Ini sudah dikeringkan juga. Nah, ada yang menarik perhatian saya ya. Ini baru kali ini Bu, saya ketemu dengan yang ini ya. Mungkin kalau yang dikeringkan di kecamatan-kecamatan yang lain pun juga masih banyak ya. Olahan makanan, kemudian ini teh ya Bu. Iya, teh celup. Ini teh celupnya nih Sobat Maku ya. Nah, ini adalah face mask ya. Jadi ini kayak semacam digunakan sebagai masker wajah. Kemudian ini ada face spray seperti itu. Ini kenapa membuat ide untuk membuat masker wajah dari bunga telang, Bu Tri? Ya, karena kalau teh keling, teh seduh, teh celup kan sudah banyak, sudah terbiasa. Kemudian saya berpikiran ini bunga telang kan manfaatnya juga buat anti penuaan. Anti penuaan itu selain kita konsumsi, apalagi yang bisa bikin gitu loh. Kemudian saya berinovasi, berusaha membuat dengan bahan campuran dari bunga telang, susu dan oatmeal. Yang oatmealnya saya keringkan, kemudian diayak ya, kita campur dengan perbandingan 1:1:1. Katakanlah kalau kita bikin susunya 1 sendok makan, oatmealnya 1 sendok makan, bunga telangnya 1 sendok makan, kita aduk jadi 1. Kemudian kita campur dengan air mawar yang Viva itu loh, kalau ada. Kalau enggak ada bisa dicampur dengan air biasa saja, bisa cukup atau dari air Handsmax ini kita aduk, kemudian bisa kita diamkan, kita bersihkan setelah kita bikin, kita bersihkan wajah kita dengan seperti dibersihkan biasa, pakai pembersih, kemudian kita cuci wajah kita dengan menggunakan sabun wajah yang sesuai dengan jenis kulit kita. Kemudian setelah itu, enggak usah dilap, biarkan aja kering secara alami, baru kemudian kita beristirahat, mengistirahatkan saraf-saraf yang ada di kita dengan kita menggunakan masker. Ini tidak butuh bantuan orang lain, kita bisa dikerjakan sendiri di rumah. Nah, setelah itu kita biarkan mengering sampai mengering, kira-kira katakanlah 15 sampai 30 menit, kita sambil bisa tiduran gini kan enak ya, kita rileks. Kemudian setelah kering kita raba, setelah kita kering kita cuci, kita bersihkan dengan air hangat, suam-suam kuku, kita bersihkan sampai bersih. Setelah bersih, baru kita semprotkan pakai handspray ini. Pakai handspray ini tidak hanya dipakai pada saat setelah kita penggunaan masker. Penggunaan maskernya itu bisa seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Kemudian kalau handspray ini habis wudhu, kita segera ya, kita setelah ngelakuin apa, asalkan bersih, sudah dibersihkan, kita semprotkan. Dan itu akan terasa segar sekali. Ini. Kemudian selain itu manfaatnya handspray ini, saya sudah mencoba. Saya pernah kayak mau sakit mata gitu loh. Kan manfaatnya bunga telang kan gitu. Saya berpikir kalau di kambang gini pakai di mata, di celana, ya itu kayaknya kok kurang ribet. Kalau gini kita agak kurang enak mata kita semprotkan aja, kita sambil lihat ke atas, kita semprotkan, kita kedip-kedipkan gini aja. Memang awalnya terasa perih, tapi kemudian lakukan serutin mungkin, kemudian akan keluar kotoran-kotoran yang ada di mata kita. Alhamdulillah, insya Allah
insya Allah sembuh. Kayaknya berarti ini gitu. cocok ya Bu untuk kita yang menggunakan sepeda motor seperti itu ya Sobat Iya, Mangku. Berarti kan iya. untuk membersihkan mata kita bisa menggunakan bulangan telang ya. Iya. Yang disemprotkan. Jadi Iya. memang khasiatnya banyak banget ya Sobat Iya. Mangku, selain memang untuk kesehatan. Jadi bunga telang pun itu juga bisa digunakan untuk kecantikan seperti Iya, tadi yang sudah dijelaskan. iya. Dari sekian banyak produk yang dihasilkan oleh Bu Tri, mulai dari teh, kemudian dikeringkan, olahan makanan, Oke. face mask dan juga face spray seperti Iya. itu. Produk mana yang menjadi favorit ini? Paling laris lah ibaratnya Bu Tri. Kalau paling laris selama ini memang kalau untuk maskernya ini kan disesuaikan dengan wajah masing-masing. Tapi ini untuk jenis kulit normal. Tapi kalau untuk ini Face mask? spraynya itu ada yang kalau jerawat kita kasih lemon. Tapi yang paling laku keras itu kalau masker ini berdasarkan orang-orang tertentu karena masih belum membuming, katakanlah masih ada keraguan, belum apa ya. Tapi saya yakin insya Allah ini juga biar wajah kita enak, lembab, Glowing gitu ya. glowing. Saya harus coba ini Iya, berarti nanti iya. ya. Dalam satu kemasan seperti ini digunakan berapa kali Bu Tri? Ini tergantung ya, bisa dipakai 2 atau 3 kali kemasan. Oke, harganya? Harganya 15.000 aja. Wah, ekonomis sekali nih ya, murah di kantong. Ini 15.000, sedangkan untuk face spray-nya Face spray-nya 8.000. 8.000 saja loh ya. Nggak perlu harus pakai skincare ke dokter atau kemana gitu ya Sobat Mangku ya. Cukup ekonomis, 8.000 dan 15.000 muka kita bisa glowing seperti itu. Bu, ini kan namanya adalah pea flower. Kenapa mengambil nama pea flower? Pea flower itu kan bunga warna ungu gitu loh. Kita ambilnya nggak usah repot-repot, nggak usah ribet-ribet supaya gampang Mudah diingat gitu ya? gampang Betul, diingat. betul. Kemudian kami pakai produk nama ada Kampung Mawar 14. Kenapa? Karena yang lainnya ada sarinya, ada apanya. Saya ambilnya kampung saya tinggal, saya budidaya, saya kembangkan untuk masyarakat sekitar kita. Saya ambil manfaatnya adanya di Kampung Mawar 14 supaya gampang. Oh iya, adanya hanya di Kampung Mawar 14. Sip ya, Gitu. keren banget Bu Tri. Bu, ini kalau misalnya nih Sobat Mangku pengen pesan ya, sejauh ini pendistribusiannya Bu Tri lebih ke apa sih Bu? Media sosial kah? Atau mungkin orang bisa datang ke sini atau seperti apa Bu Tri? Kami bisa lewat media sosial, kami juga melayani secara datang, bisa offline gitu ya? Ya, offline juga bisa. Kami juga sudah mengirim ya Mbak ya, kirim ke Jember, ke Madura. Kebetulan ada yang pesan lewat online gitu. Kami pengirimannya lewat JNE. Oke, jadi Sobat Mangku bisa langsung aja kalau mau pesen, pengen glowing, kulitnya pengen cantik seperti itu, boleh datang ke Kampung Mawar, Kelurahan Lokwaru ya, Iya. RW 14 Sobat Mangku, atau bisa di media sosialnya, bisa langsung search berarti pea flower Ya, untuk media sosialnya. ya. Oke deh, murah-murah ya, tinggal pilih deh mau apa. Kalau ini sirup ya, yang langsung Sirup minum ini, ya Bu. Ini kemasan minum, langsung kita bisa konsumsi. Oke. Ini dari minuman ini berasal dari bunga telang, Komtan Mawar. kelompok tani. Komtan itu kelompok tani. Aduh, Kami Putri ada ini kelompok kreatif taninya. loh ya, Sobat Mangku ya. Iya. Kelompok Tani Mawar, karena memang di lingkungannya tinggalnya di Mawar ya. Iya. Kemudian Langmon Jaredan. Ya, Langmon, itu bunga telang. telang, lemon, jahe, Oke. serai dan pandan. Ini pasti rasanya yahut nih Insya ya, Allah, karena insya Allah ada enak. jahenya itu kan anget-anget gitu Anget, ya. apalagi Ini musim-musim cocok banget seperti untuk ini. musim seperti ini, dan Iya. saya mau nyoba ini nanti ya, karena cuacanya mendukung seperti ini. Kemudian juga saya lagi serak-serak nih Bu, makanya dari Yeay, tadi Citra pakai monggo, masker nih ya. monggo, Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Bu Tri. Mungkin yang terakhir nih Bu Tri, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mangku yang ada di rumah? Silakan Bu Tri. Kita harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita manfaatkan. Contohnya tadi bunga telang yang awalnya tidak dilihat, dijadikan makanan ternak di desa-desa. Diambil awalnya saya jalan-jalan ke daerah sana, ke daerah lain ya, saya lihat tanaman ini kok cantik, tanaman ini apa ya namanya. Setelah saya baca, saya diberi ilmu pada saat BIMTEK. Oh, ternyata ini bunga telang. Dan alhamdulillah bisa kita petik manfaat yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi jangan memandang remeh
sesuatu yang di awalnya tidak bermanfaat, coba kita pelajari, insya Allah banyak manfaatnya. Allah menciptakan sesuatu itu, apa yang ada di muka bumi ini, insya Allah akan banyak manfaat buat kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak Bu Tri atas waktunya, dan semoga juga tayangan ini bisa menginspirasi Sobat Mako yang ada di rumah, karena dari bunga telang saja itu bisa diolah menjadi sedemikian rupa. Mulai dari olahan makanan, ini kue kering juga ya Bu Tri ya. Yeah. Ada kue kering, olahan makanan, sirup, teh, dan juga masker dan lain sebagainya. Yang pastinya ini sangat bermanfaat selain untuk kesehatan dan juga kecantikan. Sukses terus untuk Bu Terima Tri. kasih. Semoga makin laris untuk Amin, produk bunga amin, telangnya Allahumma ya. amin, amin, amin. Dan demikian Sobat Mako obrolan Citra bersama Bu Tri ini dari Kampung Mawar RW 14. Yang mau pesan jangan lupa kepoin Instagram dan juga media sosialnya. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.